Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, terutama saudaraku yang masih muda, yang masih kuat, yang masih sehat, agar saudara dimanapun Anda berada untuk lebih giat, untuk lebih semangat belajar firman Tuhan yang baik, sehingga suatu saat nanti ketika saudara menjadi dewasa, saudara akan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena dimanapun Anda berada, ketika saudara telah belajar firman Tuhan yang baik, maka saudara pasti tidak akan mengecewakan Tuhan. Oleh sebab itu harapan saya kepada saudara dimanapun Anda berada, agar saudara dapat menjadi pemuda yang berkualitas. Kita bisa melihat pemuda yang satu ini, yang telah belajar firman Tuhan dengan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan selama hidupnya. Shalom, pemuda-pemuda yang kekasih dalam Tuhan, pemuda-pemudi yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya beri judul menjadi pemuda yang berkualitas. Jadi pemuda yang kekasih dalam Tuhan, menjadi pemuda yang berkualitas ini Tuhan membutuhkan 3 karakter ini. 3 karakter ini yaitu 1. Berani, 2. Cakap, 3. Ada kemauan. Jadi pemuda-pemuda yang kekasih dalam Tuhan, jika ada kemauan ini, Tuhan bilang pada 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bilang bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jadi kita harus belajar firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13 tadi itu, kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan 3 karakter ini. Jadi pemuda-pemuda yang kekasih dalam Tuhan, di masa muda ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk belajar firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita belajar firman Tuhan di masa muda ini, kita tidak akan mengecewakan Tuhan, kita tidak akan mengecewakan gereja, kita tidak akan mengecewakan orang tua, kita tidak mengecewakan bangsa dan negara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin menjadi suatu pemuda yang berkualitas, mari kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, agar semakin kita cerdas. Apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, bisa dengan jelas kalau kita belajar. Dari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, jika kita belajar firman Tuhan, nanti sudah tua, nanti kita sudah sekarat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa lagi dipakai. Karena kenapa? Kita terbatas oleh sakit-sakitan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergunakanlah masa muda kita dengan belajar firman Tuhan. Agar dengan belajar firman Tuhan, apa yang kita mau sampaikan tentang Yesus mati di kayu salib menebus kita bisa sampaikan kepada teman-teman. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita gunakan masa muda kita dengan firman Tuhan, saya yakin tidak ada pemuda-pemuda yang memberontak kepada orang tuanya, tidak ada pemuda-pemuda yang malas, dan tidak ada pemuda-pemuda yang melawan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebab kalau kita sudah belajar firman Tuhan di masa muda, kita tidak akan mengecewakan gereja, kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, belajar memang dari masa muda, supaya di masa tua tapi kita tinggal memetik atau kita tinggal memanen apa yang kita tuai di dalam dunia ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin banyak kita tuai di surga, kita ingin
upah kita di surga. Mari kita belajar firman Tuhan di masa muda. Beritakanlah Yesus tentang keselamatan. Pergunakanlah masa muda Anda. Sebab di Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menyimak saudara kita atau pemuda kita yang telah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam kehidupannya, saat ini saya mengajak kepada saudara yang masih muda agar Anda tidak takut, agar Anda tidak khawatir, agar Anda tidak bimbang dalam mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, belajarlah firman Tuhan dengan baik, karena di masa muda adalah masa yang paling indah, yang paling efektif untuk melayani Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, di situ dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oleh sebab itu, peganglah firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16 juga dikatakan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ketika saudara belajar firman Tuhan dengan tekun, maka saya yakin dan percaya bahwa saudara akan melayani Tuhan selama hidup Anda. Karena saudara dimanapun Anda berada, tidak pernah merasa rugi. Jangan pernah merasa rugi ketika melayani Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan suatu saat nanti Anda akan memetik, saudara nanti akan menerima berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ketika saudara mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup Anda kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.